Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di hari Jumat 6 Mei 2022 dalam kasih karunia-Nya yang telah membangunkan kita dan memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup sepanjang hari ini. Sebelum kita melakukan apapun juga, mari kita terima firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Lupakan Masa Lalu yang Buruk. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikian bunyinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, Maya Angelou adalah seorang penyair, penulis buku bestseller, aktris Afrika Amerika, sutradara dan produser film. Dia juga adalah wanita Afrika Amerika pertama yang diminta untuk membacakan puisi karyanya dalam inaugurasi Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada tahun 1993. Penghargaan yang diterimanya nyaris tak terbilang, termasuk diantaranya 56 penghargaan honorary doctorate dari berbagai universitas di Amerika. Women of the Year, salah satu the top 100 most influential women, dan lain sebagainya. Namun dari prestasinya yang dikenal dunia seperti sekarang ini, ternyata ia memiliki latar belakang yang suram. Margaret Annie Johnson, demikian nama lengkapnya, lahir dari keluarga broken home. Setelah orang tuanya bercerai, ia beserta seorang kakak laki-lakinya dititipkan pada nenek mereka selama bertahun-tahun. Pada tahun 1936, ia diperkosa oleh kekasih ibunya. Ketika diketahui pamannya, lelaki tersebut kemudian dibunuh. Melihat hal itu, Maya menjadi sulit berbicara selama 5 tahun. Ia juga pernah mengalami diskriminasi rasial sebagai perempuan berkulit hitam. Dan ia pun pernah berkali-kali gagal di dalam pernikahan, sampai akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang tepat. Dan pada tahun 1961, Maya menikah dengan seorang pejuang kemerdekaan Afrika Selatan. Sebelum menjadi Maya Angelou yang dikenal dunia seperti sekarang ini, ia pernah bekerja sebagai pelayan restoran, kondektur streetcar, penyanyi bar, hingga menjadi madam pelacur demi menghidupi keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang memiliki masa lalu yang suram dan menyakitkan. Jika seandainya saudara termasuk di dalamnya, jangan biarkan masa lalu tersebut mengikat saudara, sehingga saudara tidak dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Kisah hidup Maya Angelou di atas memberi suatu pelajaran bermakna, bahwa masa lalu yang suram sama sekali tidak dapat mencegah seseorang untuk menciptakan kesuksesannya di masa yang akan datang. Jangan lagi berkutat pada masa lalu, apalagi sampai menyesali diri. Di dunia ini, saudara bukanlah satu-satunya orang yang memiliki masa lalu yang suram. Dan di dunia ini bukan hanya Maya Angelou yang mampu bangkit dari masa lalunya yang suram. Jadi semua keputusan ada pada diri saudara. Ingin menjadi seperti apa dan bagaimana di masa depan? Firman Tuhan yang telah kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, jangan pernah terpengaruh oleh bayang-bayang masa lalu. Biarkan diri saudara terbebas.
Ingat, saudara telah lunas ditebus oleh Kristus melalui darahnya yang mengalir di kayu salib. Ia rela tubuhnya hancur agar saudara benar-benar bebas dari belenggu-belenggu masa lalu yang suram. Seringkali kita terikat untuk terus hidup di masa lalu. Kita sibuk dengan kenangan masa lalu yang begitu suram, begitu buruk dan menyakitkan. Padahal Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru. Dia membuat jalan di padang gurun, sesuatu yang sulit bagi manusia. Dan sungai-sungai di padang belantara itu adalah hal yang mustahil. Tetapi itulah yang dilakukan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jangan biarkan belenggu-belenggu masa lalu itu mengikat kehidupan saudara, sebab di dalam Kristus tidak ada lagi keterikatan terhadap apapun. Sekarang sebagai ciptaan yang baru, berkaryalah bagi Kristus dan sesama. Dia membuat saudara mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Kristus. Jangan biarkan ingatan, kenangan masa lalu itu menggelapkan masa depan saudara. Bersama Yesus, Anda pasti bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Di dalam Filipi 3 ayat 13-14 demikian bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa kita semua adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk berlari-lari kepada tujuan, karena ada hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, sebagaimana Rasul Paulus bersikap melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan dirinya kepada apa yang di depannya, maka kita pun harus melakukan yang sama. Bila kita tidak melepaskan, tidak membuang semua kenangan akan masa lalu yang suram, yang menyedihkan, yang buruk, maka tidak mungkin kita akan bisa berlari-lari kepada tujuan sehingga kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin melepaskan hadiah itu. Tentunya kita semua ingin memperolehnya. Karena itu marilah kita saling mendoakan agar kita tetap tekun dan memiliki suatu ketetapan hati untuk melupakan apa yang telah di belakang kita, supaya kita bisa mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan kita, yaitu panggilan sorgawi. Lalu kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperolehnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memilih kami untuk menjadi orang yang diperkenankan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetapi kami mohon Tuhan tolong kami, supaya kami yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kami menjadi ciptaan yang baru. Kami tidak lagi terikat oleh segala kenangan akan masa lalu yang suram, yang buruk, yang penuh dengan kegelapan. Tetapi biarlah firman-Mu dan Roh Kudus membimbing kami untuk menapaki hari-hari kami, sehingga kami dapat mengarahkan diri kepada apa yang di depan kami, yaitu hadiah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa dan ucapan syukur ini Engkau dengar dan Engkau jawab, karena kami alaskan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lupakanlah masa lalu yang buruk. Tapakilah masa-masa baru bersama Tuhan dan alamilah penyertaan-Nya. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat menunaikan tugas dan kewajiban saudara masing-masing dengan sukacita
dan gembira karena berjalan, bekerja, berusaha bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Maka Tuhan yang selalu akan memberikan keberhasilan dalam hidup kita, sampai akhirnya kita menerima hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin.